Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bertanya tentang zakat bagi yang punya utang. Ya. Zakat yang punya utang, cara mengeluarkannya adalah harta yang ada. Jika sampai nisab, taruhlah 5 juta, tapi dia punya utang. Jika utangnya mengurangi nisab, punya uang 100 juta di atas nisab, tetapi utangnya 30 juta, berarti nggak sampai nisab lagi. Oleh karena itu orang ini tidak wajib zakat karena harus melunasi utangnya yang jatuh tempo. Tetapi jika utangnya tidak mengulangi nisab, dia uangnya 200 juta, utangnya cuma 50 juta, maka berarti utangnya tidak mengurangi nisab, maksudnya tidak membatalkan zakat karena uangnya masih 150 juta, masih nisab, maka dia tetap membayar zakat. Di saat utangnya banyak, karena punya kredit rumah yang harganya 1 miliar tadi atau 500 juta, maka yang dihitung utangnya bukan 500 juta, yang dihitung utangnya utang yang jatuh tempo. Maksudnya dia punya uang 100 juta, punya utang 500 juta, cuman dibayarnya kreditnya itu 20 tahun. Setiap tahunnya bayar umpamanya 20 juta, berarti 100 juta. 100 juta dikurangi 10 juta, maksudnya tadi nyicilnya 10 juta, mudah ngitungnya, maka dia tetap bayar zakat walaupun utangnya masih 400 sekian juta. Kenapa? Yang dihitung yang jatuh tempo, Pak. Karena zakat kan tiap tahun ini. Maka utang yang mengurangi zakat itu utang yang jatuh tempo. Adapun utang yang belum jatuh tempo itu dianggap dia nggak utang karena belum jatuh tempo. Itu kesimpulan zakat utang. Saya tambahkan lagi zakat piutang. Apa bedanya utang dengan piutang? Utang dan piutang, utang itu kalau kita ngutang orang lain. Kalau piutang itu kita punya uang yang dipinjam orang lain. Bagaimana zakatnya? Zakatnya sama. Kalau kita punya uang, ya, punya 50 juta, tapi dipinjam orang 100 juta. 50 juta yang kita pegang ini nggak terkena zakat, tetapi karena kita punya 100 juta di tempat orang lain, maka dia terkena zakat. Jadi menzakati uang kita yang ada di orang lain dengan syarat orang lain itu akan mengembalikan. Jika orang lain itu jatuh miskin dan diprediksi nggak akan balik, maka zakatnya gugur karena dianggap bukan uang kita. Itu sama dengan kalau kita nabung di bank kan seperti itu. Kan kita ngutangin bank itu. Kita itu ngutangin bank nih, pakailah modal ini. Kita nggak punya uang cash kecuali hanya 500.000 atau hanya 5 juta. Padahal di rekeningnya banyak, tetap terkena zakat. Karena uang itu kalau di bank itu ada namanya LPS, ya, lembaga penjamin simpanan. Insya Allah balik secara teori yang di bank itu insya Allah balik. Makanya wajib dizakati. Inilah kesimpulan dari zakat utang dan piutang. Alhamdulillahirabbil alamin.